Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mereview materi pertemuan ketujuh kewirausahaan yaitu tentang bisnis model kanvas. Pengertian BMC. BMC merupakan alat pemetaan arah bisnis perusahaan ke depannya. Untuk membuat atau membuka sebuah usaha, dibutuhkan rencana yang sangat matang dan jelas dari segala aspek. Pembuatan BMC bisa mengatur dan merencanakan suatu usaha dari dasarnya. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis. Model bisnis ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Alexander berusaha menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Ada beberapa alasan kenapa BMC penting untuk perencanaan bisnis. Yang pertama, memperjelas fokus bisnis. Yang kedua, bisnis jadi lebih akurat. Yang ketiga, sesuai dengan target pasar. Yang keempat, resiko akan gagal kecil. Yang kelima, sudah teruji oleh banyak bisnis. Tujuan dari pembuatan BMC yaitu untuk membantu perusahaan merancang perencanaan bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis. Manfaat BMC. Yang pertama, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting dalam perencanaan bisnis. Yang ketiga, mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. 9 elemen BMC yang pertama yaitu value proposition. Maksudnya yaitu nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer yang mencakup produk atau jasa yang akan dilihat oleh calon customer. Yang kedua, customer segment. Maksudnya di sini dari customer kita akan mendapatkan income. Yang ketiga, channels atau saluran merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai dengan segmen yang ditentukan. Yang keempat, customer revenue. Maksudnya ialah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kelima, key activities. Maksudnya di sini menunjukkan kegiatan utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang keenam, key research. Maksudnya yaitu perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang dimiliki baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang ketujuh, key partnership. Dapat diisi dengan pihak mana saja yang diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, revenue stream. Di sini menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis sudah terlaksana. Yang kesembilan, cost structure. Ini meliputi jenis biaya yang dikeluarkan ketika suatu usaha sudah berjalan.